Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan melanjutkan tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 2, Indahnya Keragaman Budaya Negeriku. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tentang menjelaskan pola lantai dalam tari. Kedua, menjelaskan gerak dasar tari daerah. Ketiga, menjelaskan keragaman tarian daerah dan cara melestarikannya. Lalu sikap yang akan kita kembangkan adalah saling menghargai. Materi yang pertama adalah menjelaskan pola lantai dalam tari. Pola lantai merupakan pola arah penari yang berpindah-pindah tempat. Gerakan-gerakan berpindah tersebut seakan-akan membentuk garis. Dalam sebuah tarian, terdapat gerakan-gerakan berpindah. Garis yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Dalam setiap tarian daerah, setiap penari memiliki posisi gerak yang membentuk suatu pola lantai. Nah, pola lantai ini ada dua ya, pola lantai lurus dan pola lantai lengkung. Kalau pola lantai lurus, ada pola horizontal, yang bisa divariasikan menjadi zigzag, segitiga, atau segi empat, dan pola vertikal serta pola diagonal. Kalau pola lantai lengkung, ada pola lantai setengah melingkar dan pola lantai melingkar penuh yang bisa divariasikan berbentuk angka 8, spiral, dan lengkung. Nah, berikut ini adalah contoh pola lantai yang dibuat oleh formasi penari. Yang pertama ada formasi penari berbentuk pola lantai garis lurus ke depan. Kedua, formasi penari membentuk pola lantai garis diagonal. Ketiga, ada formasi penari membentuk pola lantai persegi. Keempat, ada formasi penari membentuk pola lantai segitiga. Kelima, ada formasi penari membentuk pola lantai garis zigzag. Keenam, yang terakhir, ada formasi penari membentuk pola lantai segi lima. Nah, kalian bisa nih membuat pola lantai sesuai kreasi kalian. Coba kalian perhatikan tabel yang ada pada layar. Tabel tersebut terdapat macam-macam nama tari daerah dan asal tari daerah tersebut. Yang pertama, ada tari Pasambahan Minang, tari Piring, tari Indang, berasal dari daerah Sumatera Barat. Yang kedua, ada tari Tortor Tujuh Cawan, tari Sigale-gale, tari Manduda, berasal dari Sumatera Utara. Yang ketiga, ada tari Roda Cempako, tari Tanggai, tari Gending Sriwijaya, berasal dari Sumatera Selatan. Keempat, ada tari Bedaya Ketawang, tari Gambyong, tari Serimpi, dari Jawa Tengah. Kelima, ada tari Topeng Cirebon, tari Merak, tari Ketuk Tilu, berasal dari Jawa Barat. Keenam, ada tari Irok Ponorogo, tari Gandung Banyuwangi yang berasal dari Jawa Timur. Yang ketujuh, ada tari Cendrawasih, tari Barong, tari Legong, dan tari Kecak yang berasal dari Bali. Nah, ini adalah macam-macam tarian yang ada di Indonesia. Masih banyak ya contoh-contoh tarian yang lainnya. Bagaimana cara melestarikan tarian daerah yang ada di Indonesia? Yang pertama, kita harus menghargai kesenian yang dimiliki oleh daerah lain. Kedua, mempelajari seni tari dan alat musik daerah lain dengan bersemangat. Ketiga, mengenalkan seni pertunjukan daerah kepada orang lain. Keempat, menghafalkan dan menyanyikan lagu daerah dengan bersemangat. Kelima, mempromosikan kesenian suatu daerah sesuai pengetahuanmu. Materi yang ketiga ada gerak dasar tarian. Gerak dasar merupakan unsur utama dalam suatu tari. Gerak dasar tari daerah meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, gabungan dari gerak kepala, gabungan dari gerak tangan, gabungan dari gerak kaki, dan gabungan dari gerak badan. Jadi, seluruh badan kita bergerak saat menari. Nah, dalam gerak tari, kita dapat menemukan 3 level gerak, antara lain. Yang pertama, gerak level tinggi, berupa gerak melompat, melayang, atau jinjit. Yang kedua, gerak level sedang, berupa gerak setengah berdiri dan posisi lutut ditekuk. Ketiga, ada gerak level rendah, yang berupa gerak berguling, jongkok, duduk, atau bertumpu di lantai. Nah, dalam suatu tarian, biasanya kita diiringi oleh alunan musik. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian daerah biasanya menggunakan alat musik tradisional.
Menggabungkan musik tradisional dengan tari daerah akan membuat pementasan sebuah tari menjadi lebih indah dan menarik. Sekarang mari kita hubungkan gambar alat musik daerah dengan nama alat musik dan daerah asalnya. Yang pertama ada tifa. Alat musiknya ada di urutan gambar ketiga. Asal daerahnya dari Papua. Kedua ada sape. Alat musiknya berada di urutan kelima. Berasal dari daerah Kalimantan Timur. Ketiga ada alat musik kolintang. Alat musiknya berada di urutan kedua, berasal dari daerah Sulawesi Utara. Keempat, ada angklung. Alat musiknya berada di urutan pertama ya, berasal dari daerah Jawa Barat. Yang terakhir ada sasando. Alat musiknya berada di urutan keempat, berasal dari daerah NTT atau Nusa Tenggara Timur. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Tetap semangat dan jangan menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.